Kita lewati kebunnya Sun sampai ke ujung, itu keranjang penuh. Karena berjatuhan sendiri buahnya saking lebatnya, nggak perlu diputih Pak. Coba buka buahnya, semua Pak. Kalau hanya kebenaran dunia dengan bus khalifah kecil Pak, dibandingkan dengan kemewahan negeri Sabah itu, tangan kita gini aja Pak. Keranjang di atas, jual Tuhan itu Pak. Saking rimbunnya Pak, dan saking lunaknya batangnya, nggak perlu ditarik, bisa dulu jatuh. Itu negeri Sabah, dan Quran surah Sabah. Ada ya? Jadi kita mesti percaya diri untuk membaca kitab suci ini. Jangan tanggung-tanggung Pak. Mesti betul-betul yakin, siapa yang yakinnya bahwa Tuhan yang paling hebat dari Nabi Muhammad. Jadi fama lahu min quwwatin wala nasr. Dalam surah Luqman Allah keluarkan lagi ayat ini. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a inna wa'dallahi haqq. Wakhshaw, ngerilah kalian, takutlah kalian, yauman, suatu hari nanti, la yajzi walid, tidak ada kemampuan seorang ayah. Walid itu orang, artinya ayah, walid itu. Tapi bukan walid nakkan Dewi. Nah boleh, itu filmnya film merusak juga itu, boleh. Walaupun katanya kisahnya ajaran, ya kan? Kita itu kalau ada yang kurang ditutup-tutupi, apalagi yang sampai menyebut agama. Gak bisa. Agama itu wajib dijaga, karena itu oknum. Jangan nanti dituduh tengok agama itu boleh mempersunting istri, rusak. Agama itu sudah sangat amat sempurna. Kalaupun kelihatan kurang, orang yang mengamalkan itu. Jadi kata Allah nanti walid, orang tua tidak mampu untuk melindungi walidi, anaknya. Sebaliknya juga wala maulud, anaknya pun tak mampu melindungi orang tuanya. Coba itu. Macam mana kalau bapak sebagai orang tua tidak bisa dibela anak? Dan macam mana bapak sebagai anak tak bisa membela orang tua? Sakit kan? Orang tua kita dipukul orang, dicaci orang, dimaki orang, nggak mampu kita membela. Cuma bicara itu. Atau sekarang anak bapak diambil orang, dikeroyok orang, nggak mampu membela. Macam mana itu sakit? Kata Allah, hati-hati pada suatu hari itu. Betul itu. Apa daya kita sebagai anak ketika orang tua kita meninggal? Nggak ada Pak. Cuma nangis saja Pak. Udah. Nggak ada daya. Nanti gitu juga ketika kita sudah meninggal, anak kita itu tak berdaya. Kata Allah, wahsyaw yauman. Yauman itu suatu hari nanti. Hati-hati ya. Wah, begitu kan kita sama Allah. Hati-hati ya. Nggak hari ini besok, nggak besok lusa, nggak bulan ini bulan depan, nggak tahun ini tahun depan. Hati-hati ya. Kau tidak akan bisa ada membelamu. Bagaimana itu? Kalau sudah dikasih shock terapi, hati-hati ya. Nah, kan begitu. Habis. Demi langit yang mengandung rojak. Rojak itu artinya bolak-balik, kembali. Tapi diartikan oleh ahli tafsir adalah air hujan. Ar-rojul artinya air hujan. Yang pertama, kata Abdurrahman bin Zaid, bahwasanya yang dimaksud dengan was-sama'i zatir raj'i, langit mengandung air hujan. Yang arti sebetulnya berulang-ulang. Orang meninggal itu berulang-ulang. Besok meninggal siapa, besok siapa, berulang-ulang. Maka dia bilang rajiun. Artinya langit itu dia bolak-balik, ditahannya air karena panas. Nanti diturunkan lagi, ditariknya lagi, diturunkan lagi. Makanya Allah bilang was-sama'i zatir raj'i. Artinya pertama apa? Air hujan. Langit yang mengandung air hujan.
dalam ilmu apa ya? Fisikanya tadi menguap, ya kan? Di bawah. Walaupun di bawahnya air ini, nanti pasti balik ini lagi. Raja, ya kan? Nggak ada air. Kemarau, musim kering berontak, nanti bakal turun ya? Turun. Kan Nabi itu kan sering ada melakukan surat istisqa. Kata Nabi, ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Tapi jangan begini. Dalam kitab Bughyatul Mustasyirin, ini dalil kalau kita lagi wirid, Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Apa tuh tadi? Ulang-ulang apa? Kalau nak banyak baca, jangan banyak bacot. Teruskan yang kita wirid, Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Apa terang? Apa gini-gini? La ilaha illallah. Emang kita bodoh? Nggak ada itu dalilnya. Nabi begini kita hujan itu. Bukan jangan turunkan hujan. Jangan sampai nggak turun hujan. Jangan kau teruskan kemarau ini. Nah, ada dalilnya? Ada. Teruskan. Masih gitu kan? Kita jangan banyak kali. Jadi orang selama 15 bulan. Ya kan? Nah. Tuan-tuan guru kita dulu nggak ada HP, berarti mereka baca-baca kitab. Ya kan? Dibuatnya. Sekarang kita turunannya ini. Masuk paham-paham yang nggak baca kitab, yang kurang baca, kurang banyak baca. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Jadi selalu orang-orang tua kita dulu mengarang-arang. Padahal lebih alim lah orang tua dulu dari orang tua sekarang. Jadi kita bisa teruskan. Bis. Nggak ada itu. Wirid-wirid malam Jumat, tahtil tarik, tangan begini, teruskan. Supaya memang itu sudah pernah kita lihat dari orang tua kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kata-kata wasana izakir raja itu adalah optimisme. Walau panas, walau kering, insya Allah pasti hujan. Karena langit tidak akan mampu untuk menyimpan air selama-lamanya. Benar tak? Selama-lama langit menahan air pasti akan hujan. Sehingga hampir dipastikan tidak ada pelataran bumi ini yang tidak pernah kena hujan, walaupun sebentar. Di Arab itu Pak, hujan itu paling jarang. Setahun sekali Pak udah jago Pak. Yang paling enak itu kita lah. Panas nggak panas sekali, dingin nggak dingin kali, hujan nggak hujan kali, kemarau nggak kemarau kali. Enak kan? Kalau di luar negeri sana sampai jam 11:10 Isya, awak boleh melakukan beberapa menit, ya. Wassama'i zatil rajmi wal ardi zatis sada. Sada itu bahasa artinya pening. Masdu, kepalaku pening, pusing. Apa yang kita rasakan kalau pening? Apa yang kita rasakan? Kepala rasa ingin pecah. Benar nggak? Sakit yang luar biasa. Jadi air hujan itu kalau dia sudah turun ke bumi, dia mampu membuat tumbuh-tumbuhan mendobrak tanah itu, sehingga terbelahlah tanah, terpecah-pecahlah tanah karena keluar tunasnya. Itu kekuatan apa? Kekuatan hujan Pak. Jadi hujan itu kiriman dari langit untuk ke bumi. Saking kuatnya air hujan yang turun, mampu akar-akar itu menerobos tanah yang tadinya menyatu, pecah tanah. Itu yang diartikan wassama'i zatil raj'i wal ardi zatis sada. Tengok kalau kita nanam pohon segini masih berkira, udah tinggi dia, habis sekarang itu dia dipecah dia. Itu kata Quran namanya wal ardi zatis sada. Nah, innahu laqaulun fasl. Cerita Quran itu adalah cerita yang benar dan yang salah. Kesalahan itu ada. Quran itu
Ya kan? Kesalahan itu orangnya. Kenapa orang itu dibilang salah? Karena melakukan kesalahan. Di Quran itu diceritakan ini salah, ini benar. Kesalahan kan? Karena kesalahan itu kan kata kerja kesalahan. Kamu sedang melakukan kesalahan. Di Quran kan ada kesalahan, Pak. Jangan ada salah. Ini salah, ini benar. Ini hak, ini benar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada bengkok aja tak ada. Apalagi sampai patah. Bengkok boleh. Nah, wa ma huwa bil hazl. Quran itu bukanlah kalau bahasa kita omong-omong. Tidak ada satu huruf pun dia tidak ada maknanya. Nun ada makna itu, Pak. Apa itu? Qaf dengan kaf ya ain sad. Huruf kaf hurufnya huruf ain huruf halus. Hurufnya huruf apa? Ya. Jadi kalau kita dekat sama Quran, kita akan mendapatkan kebenaran Quran. Bapak Ibu